warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Semane Magersik Official. Di Posnema, sebuah tayangan yang inspiratif dan informatif. Baik, kali ini kita kedatangan narasumber, di mana narasumber ini adalah merupakan dokter di Puskesmas Sukomulyo Gersik, Ibu Dr. Mila Hapsari. Selamat siang Ibu, dan juga Ibu Nurika Amalia yang merupakan promosi kesehatan di Puskesmas Sukomulyo Gersik. Di sini kita akan berbincang terkait dengan ini ya, tatap muka dan juga vaksin seperti itu. Baik, Ibu, kita ketahui bahwa di hari Senin kemarin, tanggal 30 Agustus 2021 kan di Gersik ini sudah mulai tatap muka, pembelajaran tatap muka. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah di Gersik ini memang sudah siapkah untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka ini atau seperti apa? Baik, kalau misalnya dikatakan siap atau tidak siap ya, alhamdulillah kita sudah cukup siap ya dengan persiapan yang sudah sebenarnya kita persiapkan waktu itu di tahun 2021 awal begitu. Dan untuk keputusan pembukaan sekolah ada beberapa rekomendasi yang ada beberapa rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia. Yang pertama tentang kasus aktif. Alhamdulillah di Gersik sudah turun drastis ketimbang yang bulan lalu. Kemudian angka kematiannya juga sudah turun. Kemudian cakupan vaksinasi COVID kita juga alhamdulillah sudah cukup banyak. Kemudian tersedia tes PCR di rumah sakit. Kemudian kapasitas rumah sakit untuk menampung masyarakat yang sakit COVID sekarang juga bornya itu sudah mulai turun banget. Kemudian di antara lain juga kita sudah menilai waktu itu kesiapan murid, guru, dan wali murid untuk tatap muka. Waktu itu kita sudah pernah survei ya Mbak? Iya. Mungkin Mbak Nurika bisa tambahkan ya, waktu itu kita surveinya di tahun 2021 awal, kita cek seluruh sekolah di wilayah Puskesmas Sukomulyo tentang kesiapannya gitu. Iya, berarti memang sudah dikatakan siap gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini. Baik. Iya. Kemudian ini Bu, jika memang sudah dikatakan siap, kira-kira apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh warga sekolah, baik itu guru maupun siswa, supaya pembelajaran tatap muka di sekolah ini tidak menghasilkan klaster baru, artinya tetap menjaminlah keselamatan, keamanan warga-warga sekolah di sini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah pertimbangan orang tua. Jadi untuk menyekolahkan atau tidak itu murni keputusan mereka. Tapi yang harus menjadi pertimbangan orang tua adalah anak yang di atas 12 tahun itu harus sudah divaksin. Itu baru boleh sekolah. Kalau yang misalnya mereka belum sekolah, saya sarankan, ini hanya rekomendasi ya dari saya, sebaiknya daring di rumah. Karena takutnya ada tertular atau apa kita juga nggak tahu gitu. Kemudian tidak ada komorbid, dipastikan tidak ada komorbid seperti penyakit bawaan jantung bawaan anak atau mungkin termasuk obesitas. Kita harus konsultasi dulu dengan dokter. Kalau misalnya dokter mengizinkan untuk sekolah, oke, sekolah. Kemudian anak juga paham prokes. Anak itu harus paham betul protokol kesehatan. 6M ya, nanti mungkin dijelaskan tambahan sama Mbak Nurika. Kemudian semua guru yang mengajar bersinggungan dengan anak-anak harus sudah divaksin. Yang tidak bisa divaksin mungkin disarankan untuk bagian lain yang tidak ketemu sama anak. Kemudian anggota keluarga di rumah harus juga sudah divaksin. Semisal di rumah ada yang komorbid atau tidak bisa divaksin, mungkin bisa meminta ke pihak sekolah untuk daring saja. Seperti itu. Iya. Ini kayaknya ada istilah yang mungkin menarik ya Bu ya. Jadi ada mungkin yang belum tahu juga, sepertinya komorbid ini apa sih itu Dok? Komorbid itu penyakit bawaan atau penyakit pemberat gitu, yang di dalam tubuh yang mungkin bisa memperberat kondisi kalau terkena virus COVID-19 seperti itu. Jadi kalau pada orang tua bisa diabetes atau penyakit saraf atau jantung. Kalau pada anak mungkin ya kelainan jantung anak, kemudian diabetes pada anak tuh ada yang tipe 1, kemudian mungkin ada kelainan anemia atau yang lain, atau kelainan kongenital yang disebut seperti itu. Oh ya, dan termasuk tadi ya obesitas itu juga termasuk komorbid ternyata. Jadi harus konsultasi. Jadi sekolah kan waktu itu pernah saya sarankan untuk screening anaknya dulu, screening anak-anak dulu. Misalnya ada yang punya penyakit bawaan, langsung konsultasi dengan dokter gitu. Sekarang kita kan juga di puskesmas juga
bisa telemedicine ya, jadi Iya. bisa japri ke Instagram Puskesmas DM, nanti diteruskan ke beberapa dokter yang bertugas seperti itu. Oh, seperti itu. Mungkin Baik, ditambahkan ya tentang kepatuhan prokes ya, Iya, mungkin. boleh. Iya, jadi mungkin sudah banyak yang tahu ya teman-teman di SMA 1. Jadi apa namanya, dulu mungkin kita mengenalnya istilahnya 5M ya Mbak ya. Cuma sekarang itu surat edaran yang terbaru nih kita mengenalnya 6M. Nambah-nambah terus nih M-nya, dulu awalnya 3M, Iya, naik 5M bener. ya, sekarang jadi 6M. Yang pertama nih yang memang wajib ya, yang kita sehari-hari udah istilahnya terbiasa memakai masker. Jadi masker itu memang suatu perlindungan yang wajib dan harus di era COVID ini. Kemudian kalau dulu pemerintah hanya merekomendasikan menggunakan satu masker lapis 3 atau masker kain. Kalau sekarang itu yang direkomendasikan, alangkah lebih baiknya kita memakai double masker. Double masker di sini yang baik itu masker medis dikombinasikan dengan masker kain seperti contoh yang saya gunakan ini. Jadi masker medis di bagian dalam, kemudian di luarnya masker kain. Jadi bukan masker medis ditumpuk sama masker medis. Nah, ini gitu. mungkin banyak yang belum tahu juga ya Bu Iya. seperti ini ya. Biasanya ada ditumpuk masker medis dua-duanya jadinya. Iya, jadi gitu. Jadi memang apa yang namanya, mungkin ada apa ya, belum sepenuhnya tahu masyarakat ya. Jadi sebenarnya yang lebih efektif ini juga udah direkomendasikan sama Kementerian Kesehatan baik dan juga WHO nih Mbak. Jadi ya memang lebih efektif double maskernya itu masker medis dikombain sama masker kain gitu ya. Jadi besok di anak-anak kalau masuk ya alangkah baiknya sekolah merekomendasikan untuk double masker, nggak cuma satu masker. Itu saran dari kami ya Dok ya. Baik. Ya. Kemudian M yang kedua nih yang mencuci tangan pakai sabun sudah nggak asing ya. Jangan lupa mencuci tangan, langkahnya ada 6. Terus memakai air mengalir dan juga sabun. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak ini kalau kita Penting banget. Iya. Itu Kalau yang temu kangen cipika-cipiki. Iya, lupa kalau lagi pandemi kadang ya. itu kadang titik krusialnya ya. Namanya anak-anak kan kadang lama bertahun-tahun nggak ketemu temennya, langsung berkerumun kan itu. Kalau di situ sih mungkin kadang anak itu tidak sadar ya Mbak ya, cuma jadi di situ perlu kontrol atau peran dari pihak sekolah gimana caranya agar tidak terjadi kerumunan dari baik dari siswa maupun yang lainnya gitu. Kemudian M yang keempat nih, menjauhi kerumunan ya sudah hampir sama lah ya sama yang menjaga jarak tadi. Kemudian mengurangi mobilitas ini maksudnya kalau memang kita apa ya, kalau misalnya dikorelasikan sama sekolah ini mengurangi mobilitas. Kalau misalnya sekolah udah selesai, ya udah pulang, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau sekolah selesai, udah ke rumah. Jangan melakukan aktivitas atau mobilitas yang lain di luar aktivitas yang ya udah kamu berangkat sekolah ya sekolah, selesai pulang. Nggak nanti nongkrong sama temen di kafe lah. Itu mungkin nanti pesan guru-gurunya ya mungkin habis selesai pelajaran bisa diingatkan anak-anaknya untuk apa namanya, nggak usah pakai acara nongkrong-nongkrong gitu kan biasanya anak-anak muda kan suka gitu ya Jadi Bu, pulang ya. sekolah langsung pulang ya. Bu? Iya betul sekali ya. Terus M yang kelima, M yang terakhir menghindari makan bersama. Nah ini juga titik rawannya juga karena kan kita saat makan bersama itu otomatis kita melepas masker. Terus juga kita mesti ngobrol kan, nggak mungkin kita makan sama temen terus kita diem-dieman lihat makanan kan hampir nggak mungkin ya Mbak ya. Jadi kalau bisa sih kantin sekolah itu jangan diadakan dulu karena di situ juga menjadi salah satunya yang kita khawatirkan jadi titik rawan pertemuan anak-anak buka masker ngobrol Iya, gitu. benar. Iya. Seperti itu. Jadi sahabat Semanema jangan lupa ya 6M sekarang ya. Iya, 6M. sekarang yang terbaru 6M. Baik. Iya. Itu tadi kan kita sudah berbicara tentang bagaimana yang harus diperhatikan oleh warga sekolah. Nah sekarang kita akan berbicara tentang orang tua nih Bu ya. Dari sisi orang tua sendiri bagaimana sih hal yang perlu dilakukan untuk tetap anaknya ini bisa menjaga daya tahan tubuhnya gitu. Jadi meskipun mereka melaksanakan tatap muka, mereka tetap ya terjagalah setidaknya. Itu bagaimana yang perlu diperhatikan orang tua terkait daya tahan tubuh anak? Kalau saya ya, tips dari saya sih. Kalau anak saya kan nggak anak usia SMA ya, usia SD ya, itu SD, lebih gregetan lagi karena harus ngebilanginnya. Kalau anak SMA kan dia udah paham prokes, seharusnya sudah paham prokes ya teman-teman sekolah, Semanema ya, sahabat Semanema ya. Jadi beri contoh lah buat teman-temannya juga. Jadi yang sudah paham prokes ini tidak berkerumun, tidak nongkrong-nongkrong, buka masker sembarangan seperti itu karena kita nggak tahu nih yang positif itu siapa di antara kita semua gitu. Jadi menjaga diri sendiri itu penting karena menjaga diri sendiri juga menjaga keluarga.
Jadi tips buat orang tua yang pertama, ingatkan terus anak untuk mentaati prokes. Yang kedua, mungkin kalau memang anaknya suka sayur, ya memang harus gizi seimbang. Jadi isi piringku sepertiganya sayur, sepertiganya lauk, sepertiganya lagi nasi gitu. Jadi memang komposisi sayur dan lauk ini cukup banyak harus cukup banyak dikonsumsi, apalagi saat pandemi. Konsumsi buah juga. Kemudian kalau memang diperlukan lagi ini minum tambahan vitamin, tapi saya tidak terlalu sarankan ya kalau misalnya dari kecukupan sayur dan buah saja sudah cukup. Ya boleh, vitamin ini hanya kayak suplemen tambahan, apalagi kalau anak-anak ini kan dia kondisi tubuhnya, imunitasnya sebenarnya justru lebih baik ketimbang kita-kita yang sudah berumur ya kayak gitu. Jadi mereka cukup makan bergizi, olahraga teratur, mungkin ya diajari jemur-jemur nanti waktu apel pagi, sama yang paling penting adalah harus taat prokes, karena kalau misalnya kita disiplin, insya Allah COVID ini akan segera terlewati gitu. Iya, amin. Berarti kalau untuk usia segitu belum ini ya, untuk vitamin belum terlalu dianjurkan juga ya Bu ya? Karena mereka sebenarnya untuk kebutuhan vitamin itu juga ada aturannya kan. Kalau vitamin C itu kan selama masih cukup dari sayur dan buah sih saya sarankan yaitu tadi gizi yang cukup dari isi piringku tadi. Gizi sehat itu. Ya. Ada tambahan mungkin dari Ibu? Sudah cukup. Baik, kalau seperti itu kan selain tadi kita jaga prokes, kemudian juga gizi tadi ya kan. Sekarang kita ada vaksinasi juga ini. Nah, apakah aman sih Bu gitu untuk pembelajaran tatap muka ini? Tapi mungkin ada siswa yang belum vaksinasi itu bagaimana? Apakah bisa dikatakan aman atau seperti apa? Sebenarnya rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, syarat untuk pembukaan sekolah itu minimal harus sudah divaksin 80% dari jumlah siswa gitu. Jadi harus sudah vaksin semua kalau bisa, karena apa? Yang kita inginkan adalah herd immunity, di mana kekebalan imunitas yang bersama-sama massal. Jadi kita pengen kalau misalnya sudah justru kalau misalnya nanti ini sudah vaksinasi nih, SMA 1 nih, terus ada anak yang nggak bisa vaksin. Nah, yang nggak bisa vaksin ini saya sarankan untuk tetap daring di rumah. Termasuk guru yang tidak divaksin juga tidak berkontak langsung dengan siswanya. Mungkin di bagian lain, di bagian TU atau yang lain mungkin yang tidak kontak langsung dengan siswa. Seperti itu, karena virus ini adalah virus yang sangat mudah bermutasi. Apa itu mutasi? Mutasi itu kalau dia ketemu inang baru, ngerasa cocok, beradaptasi, ganti lagi jenisnya. Nah, kita nggak mau virus ini terus bermutasi, beradaptasi dengan jenis yang baru. Jadi, apa caranya untuk mencegah mutasi virus ini adalah dengan taat prokes dan kita harus vaksinasi. Seperti itu. Iya. Itu yang menjadi ini ya. Tameng lah ya untuk kita kan nggak mau ada ledakan kasus COVID lagi karena varian baru ini lagi karena varian, udah cukup stop. Jadi kita harus benar-benar menjaga kondisi tubuh, taat prokes dan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Gitu. Ya, nah terkait vaksinasi nih Bu, masalahnya ini kan kadang juga ada siswa yang takut. Nah, mungkin ada cara untuk mengedukasi atau meyakinkan sahabat Semanema juga untuk bisa jangan takut untuk vaksin. Nah, kadang juga kan ada dari orang tua siswa juga gitu kan. Ya banyaklah kita tahu berita hoax juga terkait vaksin, makanya takut. Nah, ini bagaimana sih Bu cara untuk mengedukasi ataupun meyakinkan siswa maupun orang tua siswa, sahabat Semanema di sini untuk jangan takut untuk vaksin gitu. Ya. Sebenarnya gini, jadi tiap vaksin itu memang ada KIPI namanya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Cuman KIPI-nya vaksinasi di Indonesia ini alhamdulillah juga nggak berat gitu ya, paling panas itu wajar lah, panas, nyeri di bekas suntikan ya Dok ya, bekas suntikan, kemudian kemeng-kemeng, atau mungkin yang terberat mungkin bisa terjadi mual muntah. Tapi kalau misalnya alhamdulillah selama kita melakukan vaksinasi di Puskesmas Sukomulyo juga zero aksi dan nggak ada yang sampai meninggal, nggak ada. Insya Allah cukup aman dan sudah hoax aja ya. Iya. Selama ini sih alhamdulillah cukup aman, bahkan yang lansia alhamdulillah cukup aman. Ibu hamil juga mulai divaksin, ibu menyusui juga divaksin. Apalagi yang anak-anak yang sehat-sehat SMA ini kan saat sehat-sehatnya mereka tuh nggak masalah lah, ibu hamil aja nggak apa-apa. Kalian nggak usah takut. Apalagi anak Semanema saya yakin semua pemberani.
Iya. Masa takut sama jarum? Iya, lucu. Apalagi sekarang itu kan itu dok, anak-anak disabilitas itu juga udah mulai Betul. divaksin. Jadi kenapa kita yang sehat aja takut? Toh mereka yang sudah terbukti kayak ibu Iya. hamil, anak-anak disabilitas divaksin juga, alhamdulillah nggak ada masalah yang serius ya. Ya mungkin Iya. efek yang seperti tadi dijelaskan dokter Nila yang namanya KIP itu ya memang hal yang wajar. Kayak kita ya anak kecil, anak balita diimunisasi aja kan emang ada yang efeknya Betul. Ya, panas iya, gitu. benar. Iya, Jadi terus apa saya juga mau berpesan nih, mungkin kalau nggak salah ini kan Manemani mau ada rencana divaksin ya kalau nggak salah dalam waktu dekat inilah. Saya juga berpesan nantinya kalau sudah divaksin kita jangan sombong. Jangan menganggap kalau kita sudah divaksin kita nggak bakalan kena COVID. kita Itu udah hal aman yang gitu salah. ya. Iya, jadi ibaratnya vaksin ini kalau kita berkendara kayak pakai helm. Ya udah dia cuma sebagai pelindung aja kan. Kita pakai helm toh juga masih ada kemungkinan buat jatuh kecelakaan. Jadi vaksin itu bukan sesuatu yang sakti yang wah kamu kalau udah divaksin nggak bakalan nih kena. Itu udah salah besar karena memang faktanya di lapangan kita ya sebagai nakes aja ya dok ya yang udah divaksin dari awal juga masih banyak juga yang terpapar yang baru-baru ini yang varian terbaru. Jadi tetap taat prokes karena vaksin di sini cuma sebagai istilahnya perlindungan buat kita, tapi nomor satu ya tetap kita harus prokes gitu. Iya, itu aja mungkin kayak perlindungan tambahan lah. Iya, itu. betul. Tapi tetap harus prokes Iya, dijaga. tetap. Jangan mentang-mentang udah vaksin Ya. terus ya bisa seenaknya Iya, gitu ya. Bu, ya. copot-copot masker, kadang kan Copot-copot maskernya ada masker, yang iya. dipelorot Iya. gitu. Sudah merasa kayak dari Ya, tahun tinggi sudah merasa kan kayak vaksin. jadi Iron Man gitu ya. Udah divaksin. Jadi sahabat semangat meskipun sudah divaksin jangan lupa tetap Patuhi prokes. patuhi Iya, prokes ya. betul. Seperti itu. Iya, dan ini Bu untuk kegiatan pembelajaran yang aman di kelas tuh seperti apa sih kan meskipun nanti siswanya sudah vaksin, gurunya sudah vaksin, tapi kan memang ada hal-hal yang harus dibatasi ketika kita tetap pembelajaran tatap muka ketika di kelas gitu. Kira-kira apa saja sih di mana batas amannya? Misal kayak guru tuh jangan muter-muter kalau misal ini selama pembelajaran tatap muka ini di masa pandemi atau kurangilah untuk tugas-tugas pakai kertas karena mungkin nanti bisa menyebarkan. Nah, itu seperti apa sih batasannya? Kalau batasan untuk di sekolah yang pertama adalah kapasitas kelas. Kapasitas kelas harus betul-betul diperhatikan. Selama ini kan yang masuk separuh-separuh ya, karena memang kita harus melihat sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara itu harus baik dengan kapasitas jumlah orang yang di dalam ruangan itu kalau bisa tidak lebih dari, kalau sementara ini tidak lebih dari 40% sih. Gitu. Kemudian durasi belajar juga harus diperhatikan. Nggak boleh lama-lama kontaknya sama bu guru. Iya. Kasihan bu gurunya gitu. Karena kalau yang anak-anak sih sehat-sehat aja. Kalau gurunya kan udah di atas 40 kan Iya. kita Beresiko. juga harus menjaga seperti itu. Kemudian selain itu juga memang kegiatan belajar mengajar di sekolah memang harus dikurangi kontak secara langsung seperti itu. Yang pertama nggak pakai salaman. Kan biasanya kalau di sekolah-sekolah kan dulu-dulunya salim ya, salim. Senang banget kayaknya pengen seperti itu dulu, kayak dulu lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini dengan baik jadi bisa seperti dulu. Kemudian ya guru-gurunya juga harus menjaga diri sendiri juga, nggak usah terlalu sering deket-deket ke siswa selama itu memang tidak dibutuhkan. Maksudnya kalau memang dirasa perlu ya gunakan APD, masker double tadi. Kemudian gunakan face shield tambahan kalau misalnya memang harus praktikum yang bersentuhan minimal menggunakan gown gitu. Jadi bisa maksudnya bisa tetap berkomunikasi dengan siswanya, gunakan APD yang lengkap seperti itu. Terus untuk siswanya sendiri ya itu tadi jangan terlalu temu kangennya nggak usah ini banget lah. Maksudnya jangan terlalu temu kangen banget soalnya takutnya kan nanti kecipika-cipiki yang dicium nggak taunya besoknya kita nggak maaf tahu ya, resiko yang mana kita nggak tahu. Iya itu. Jadi itu ada mungkin tambahan dari Ibu. Udah Kah? cukup? Tambahan lagi ya yang harus disiapkan dari sekolah itu fasilitas UKS. Kenapa saya harus bilang fasilitas UKS itu penting? Karena nanti misalnya ada siswa yang positif, Iya. itu penanganannya harus Melalui tim UKS itu ya dok ya. Terus juga tadi dok yang apa namanya Satgas
COVID di sekolah ya dok ya, itu kan syarat wajib saat sekolah udah dibuka. Jadi istilahnya ada satuan khusus atau tim gitulah, maksudnya dia tuh yang bertanggung jawab ya apapun itu soal COVID ini. Kalaupun misalnya ada kejadian kegawat daruratan, ya masa guru di kelas atau teman-temannya yang bantuin seandainya ada hal yang tidak diinginkan ya Mbak ya. Ya di situ pentingnya ada satgas, ya dia nanti yang menghandle itu. Dan tentunya satgas ini juga harus dilatih ya dok ya, nggak asal-asalan. Maksudnya pelatihan gimana sih seharusnya, misalnya pemakaian APD, cara melepas ataupun membuangnya seperti itu. Jadi mungkin nanti boleh lah ya dok ya, kalau misalnya sudah ada satgas khusus, terus bisalah nanti ke Puskesmas Sukomulyo ya dok ya, kita kasih pelatihan gitu. ya. Iya. Biar cepat tangkap lah ya kalau misalnya ada apa gitu. Tadi kalau saya tertarik juga dari Dokter Mila tadi kan ada fasilitas yang harus disediakan UKS itu minimal apa saja dok ya? Yang penting adalah memisahkan antara anak yang sakit dengan yang sehat itu. Jadi fungsinya tempat UKS nanti itu benar-benar harus ada ruangan terpisah dengan sirkulasi baik untuk memisahkan, karena kita nggak tahu nih anak yang sakit ini COVID apa enggak gitu. Terus di situ harus disediain APD lengkap. Minimal ada gaun, masker N95, Google atau face shield, kemudian sarung tangan atau handscoon itu tadi. Terus kalau bisa sediakan juga alat saturasi cek oksigen, apa namanya? Oximeter. Oh ya, oximeter. Itu untuk bisa ngecek ya, maksudnya harus oksigen berapa sih yang dibawa ke puskesmas itu? Minimal di bawah 95. Batuk, maaf ya. Jadi harus itu ya, fasilitas-fasilitas yang disediakan ya untuk setidaknya jaga-jaga lah kalau misalnya nanti ada hal yang tidak diinginkan di sekolah terjadi, biar lebih cepat tanggap juga, dan dibentuknya juga satgas COVID ya. Iya. Tuh, baik. Itulah tadi perbincangan kita terkait dengan upaya sehat dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka bersama Ibu Dr. Mila Hapsari yang merupakan dokter di Puskesmas Sukomulyo Gresik, dan juga Ibu Nurika Amalia yang merupakan promosi kesehatan di Puskesmas Sukomulyo Gresik. Jadi ada beberapa pesan yang perlu digarisbawahi juga oleh sahabat Semanema di sini. Jangan takut vaksin ya, takut vaksin. Tapi juga kalau sudah vaksin jangan mentang-mentang sudah vaksin terus tidak menaati protokol kesehatan seperti itu. Atau mungkin ada istilahnya closing statement dari Bu Dr. Mila maupun Bu Nurika Amalia sebelum kita menutup podcast kali ini. Mbak Nurika silakan. Jadi gimana ya, yang namanya pembelajaran tatap muka ini yang istilahnya udah kita rindukan ya Mbak ya. Mau nggak mau ya, kalau pemerintah, Kementerian Pendidikan sudah mengharuskan tatap muka ya, bagaimana sih sebenarnya upaya di sini bukan cuma upaya siswa, tapi juga upaya sekolah terkait pentingnya sekolah itu memfasilitasi, memberikan sarana prasarana yang layak dan sesuai dengan standar minimal protokol kesehatan yang seharusnya, dan juga didukung oleh yang namanya sikap dan perilaku dari warga sekolah. Yang namanya menumbuhkan sikap dan perilaku itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, tapi kalau tidak dicoba ya nggak akan tahu kan gitu. Jadi pesan saya sih saat pembelajaran tatap muka ini ya, yang tadi sekolah sudah harus benar-benar siap, baik dari guru dan juga fasilitas di sekolah, kemudian dari siswanya juga harus taat dengan protokol kesehatan. Dan juga untuk guru-gurunya saya berpesan jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, meskipun mulut kita capek mengucapkan yang itu aja setiap hari, ayo pakai gini anak-anak, ayo gini, janganlah lelah, karena dari mulut kita itu memberikan pesan yang semoga aja didengarkan oleh anak-anak dan dipraktekkan di kehidupan mereka. Mungkin itu aja sih dari saya. Kalau saya nambahin ya, jadi kita harus menjaga diri, karena nanti kegiatan PTM ini akan dievaluasi mingguan, bulanan gitu. Kalau misalnya ada yang positif, sekolah akan ditutup dan di tracing. Iya. Jadi teman-teman mohon untuk baik dari guru, siswa, dan orang tua harus saling menjaga diri masing-masing, dan jujur itu penting. Jadi kalau misalnya memang di lingkungannya ada yang positif, segera infokan pihak sekolah infokan ke puskesmas. Gitu, karena kalau misalnya ada salah satu aja yang nggak jujur, kemudian terjadi klaster baru di sekolah, ini kan kasihan. Iya, nah emang ini sih, jujur ini sih yang perlu digarisbawahi juga ya, karena masih ada yang berpikiran bahwa COVID ini aib gitu, jadi mereka menyembunyikan seperti itu. Baik, seperti itu sahabat Semanema, closing statement dari Ibu Dr. Mila Hapsari dan juga Ibu Nurika Amalia. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing bersama kami di podcast
Semanema Gresik Official. Dan demikianlah podcast pada kali ini. Saya sedikit ada pantun ya untuk para sahabat Semanema. Unggul dan berbudaya visi sekolah kita. Di mana lagi kalau bukan di Semanema? Mari pertahankan pembelajaran tatap muka dengan vaksinasi dan menjaga prokes bersama-sama. Baik, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita juga ada jargon nih Ibu nih. Kalau kita bilang Posnema, kita bilang siap berbagi kebaikan gitu ya. Oke. Baik, Posnema siap berbagi kebaikan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Mila dan Hapsari. Saya Happy Hapsari dan juga Ibu Dr. Mila. Dan saya host pada podcast kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tegakkan Panji ST.